yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak, emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Sih. Karena memang tidak pernah diajarkan, dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saya akan menanggapi pernyataan dari Pak Ustadz Kenama gitu. Tapi pernyataan saya ini bukan untuk menghujat saudara-saudara saya Muslim, tidak. Saya berteman baik dengan teman-teman saya Muslim dan saya sangat menghargai orang-orang Muslim. Tapi yang saya jengkel, jujur saya jengkel, saya kesal gitu kan. Pak Ustadz kayak namanya, bukan Muslimnya ya, Pak Ustadz kayak namanya gitu. Karena Pak Ustadz kayak nama ini seorang tokoh agama, tapi bukan tokoh agama Kristen gitu loh. Tapi nyinggung ke Kristenan gitu, ngejek Kristen gitu. Oh kalau bisa, seperti contohnya kata Kristus tidak diajarkan di gereja gitu. Loh kok gitu loh. Bapak kan tokoh Muslim gitu. Bapak juga orang berpendidikan gitu. Ya bahaslah tentang agama Bapak gitu. Nggak usah sewot gitu urusin agama kita gitu kan. Dan kalau memang Bapak punya niat nih untuk berdiskusi dengan kekristenan, orang Kristen, ya datang ke STT gitu, ke sekolah-sekolah teologi gitu, sekolah pendeta, datang diskusi baik-baik. Nggak mungkin juga langsung diginikan kan sama-sama orang berpendidikan gitu. Temui berapa dosen, Bapak bertemu gitu, diskusi gitu, dialog. Nggak boleh gitu Bapak bikin video di channel, oh nggak boleh diajarkan kekristenan tentang Kristus. Salah Pak gitu. Lalu yang pertama, Kristen itu mengikut Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Dia bukan nabi gitu, bukan. Tapi dia itu nabi, imam, raja. Nah, tapi dalam cakupan tiga ini dia adalah Allah. Perhatikan. Kalau dibilang di gereja tidak pernah diajarkan tentang Kristus, maka Google ada, buku ada. Nah, zaman sekarang canggih Pak. Lalu, kalau di gereja tidak pernah diajarkan Kristus, perlu Bapak ketahui bahwa di gereja kita ada masa CD namanya Pak. Sebelum CD, oh Bapak juga orang Kristen katanya dulu, mualaf kan? Nah, pasti diajarin tuh gitu. Mungkin Bapak lupa atau nggak nulis pas belajar gitu ya. Lalu kalau teman Bapak nggak tahu arti Kristus apa itu ya, mungkin dia nggak buka Google, nggak baca buku. Nah itu makanya Bapak terus berteman sama orang berpendidikan. Jangan sama itu yang bilang nggak tahu arti Kristus, Maha Kudus. Kurang baca buku teman Bapak tuh. Nah jadi kalau lagi kita perhatikan, Kohen Hagadol itu bukan nabi. Dalam bahasa Ibrani, nabi itu Nevi. Itu bukan Kohen Hagadol. Nah gitu, itu nggak tahu kita kok jadi nabi pula artinya Kohen Hagadol gitu ya. Oke, kita kembali ke teks dan saya akan membahas tentang Kristus. Agama Kristen artinya agama si pengikut Kristus. Kristus adalah yang diurapi. Tetapi perhatikan, kata Kristus tidak bisa dipisahkan dengan Yesus. Yesus dalam bahasa Yunani adalah Yesus, artinya Allah penyelamatku, Allah penuntunku, Allah pelindungku, Allah pemimpinku. Tetapi Kristus artinya yang diurapi. Berarti Allah penyelamatku, berarti yang menyelamatkanku adalah Dia yang diurapi. Nah, tetapi siapakah Dia yang diurapi itu? Bukankah dalam konteks itu yang diurapi hanya imam, kalau nggak imam raja, kalau nggak raja nabi? Tetapi permasalahannya Yesus mencakup sekali tiga. Yesus imam, Yesus raja, Yesus nabi. Tidak ada yang seperti itu. Berarti ada indikasi, ada hal unik dalam diri Yesus. Lalu yang berikutnya, adakah imam, raja, nabi yang lahir tanpa hubungan biologis? Tidak ada. Yesus lahir tanpa hubungan biologis. Nah gitu. Bukan hanya kekristenan yang mengaku itu gitu. Lalu, adakah imam, raja, nabi yang tidak berdosa? Semuanya berdosa gitu. Tapi hanya Yesuslah yang tidak berdosa. Wow, kok gitu kan? Ya, karena dia punya natur. Natur apa? Natur kealahan. Allah kok jadi manusia? Wah,
Nothing impossible gitu kan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu loh. Jadi di dalam diri Yesus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu memiliki dua natur, 100% Allah, 100% manusia. Berarti 200% dong, nggak boleh dipahami seperti itu gitu. Coba 100%, 100%, 200. Berarti 200, kamu bodoh Wendy gitu. Oh, nggak gitu Pak. Gini, bayangkan dua natur tapi satu pribadi. Bisa nggak dipahami secara logika? Nggak bisa gitu loh. Jadi jangan main logika, cocok-cocok logika aja, nggak bisa gitu. Kita harus rendah hati, memahaminya secara objektif. Apa kata Alkitab gitu. Jangan apa kata kita gitu. Lalu kita perhatikan lagi dalam pemahaman berikutnya, Yesus berinkarnasi. Yesus Kristus, dia yang diurapi, tetapi yang mengurapi itu adalah dia sendiri. Allah menjadi manusia. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, kealahannya tidak hilang. Ini yang dinamakan inkarnasi, bukan menjelma. Kalau menjelma berarti dia hilang. Contohnya, ayam menjelma menjadi tikus. Berarti dia jadi tikus, ayamnya hilang. Tapi kalau dia berinkarnasi, dia jadi tikus pun, tapi ayamnya tetap ada. Jadi Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus, dia kealahannya tidak hilang, tapi kemanusiaannya juga tidak hilang gitu loh. Jadi dia yang diurapi, tapi ternyata dia sendiri yang mengurapi dan dialah pengurapan itu. Nah itu yang harus dipahami Pak. Nggak boleh, oh nggak bisa gitu loh, kok kita batasi cara Allah sih. Jadi kalau kita batasi cara Allah ya kita sampai kapanpun nggak bisa menerima gitu sih Pak. Nah jadi harapan saya Pak, dari pernyataan saya ini, Bapak maulah baca buku-buku teologi gitu. Atau orang-orang Kristen yang Bapak bilang tuh misalnya di gereja yang ngasih tahu atau mungkin kasih informasi sama Bapak bahwa di gereja tidak pernah diajarkan tentang Kristus. Suruh dia buka Google gitu. Kalau mereka tinggal di tengah hutan ya kasih buku gitu, buku teologi. Nah gitu, supaya mereka ngerti gitu apa arti Kristus gitu. Kalau memang benar pernyataan Bapak itu ya. Tapi sejauh ini sih menurut saya sih salah. Lalu yang pesan saya dan sebuah nasihat saya untuk Bapak, mungkin Bapak lebih tua dari saya, tapi saya berhak kasih nasihat karena Bapak sudah menyinggung kekristenan kalau seperti ini Pak. Bapak seorang tokoh Muslim yang mualaf dari Kristen. Jadi harapan saya, kalau Bapak mualaf, mualaf saja, tidak usah jelek-jelekkan kita, gitu. Yang kedua, Bapak seorang tokoh agama, ya sebarkan apa tentang ajaran agama Bapak. Tidak usah urusi kita Kristen ini gitu. Kalau Bapak mau urusi kita Kristen, mau mempelajari tentang kekristenan, datang ke STT. Tanya jawab dengan dosen-dosen anak-anak teologi itu. Kumpulkan, seperti Pak Bambang Nursena ya. Kumpulkan gitu. Ya Bapak juga kayak gitu. Jangan asal ngomong aja di YouTube channel sendiri gitu. Bapak juga saya lihat kayak gitu nggak bagus gitu loh. Usia Bapak udah tua tapi pola pikirnya masih kayak anak-anak gitu. Kalau dibilang Bapak ini udah ubanan, mungkin udah lebih tua dari orang tua saya gitu. Tapi nggak bagus gitu Pak, itu harapan saya. Dan saya mau katakan bahwa saya tidak membenci umat Islam, saya mengasihi umat Islam, saya punya banyak teman orang Islam, tapi yang saya tidak suka adalah pernyataan Bapak Ustadz Kenama. Jadi harapan saya, Bapak bisa dengan rendah hati menerima saran dan masukan saya dan tidak usah menyindir agama Kristen lagi. Tuhan Yesus memberkati. Horas.